SAW, hati-hati wahai perempuan, aku melihat kalian paling banyak neraka, amat sangat bisa terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya yang sosial, hidup bersama, keramahannya, bicaranya. Ada laki-laki yang diam saja, menutup diri, bisa berhari-hari tanpa bersosialisasi dengan manusia. Tapi perempuan tidak demikian. Mereka lebih cepat akrab dengan orang. Satu sisi ada positifnya, dia bisa berdakwah, tapi satu sisi ada juga negatifnya. Jadi sifat-sifat yang ada pada diri perempuan itu seperti mata pisau bermata dua. Yang satu ke bawah bisa dipakai untuk memotong ayam, itik, tanaman, tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Jadi kalau perempuan yang suka berbicara, dimanfaatkan itu untuk public speaking, untuk menjadi host, pembawa acara, motivator, positif. Tapi kalau tidak, bakat itu akan dipakai untuk ghibah, namimah, adu domba. Begitu juga dengan perasaan perempuan. Kalau itu dimanage dengan baik, dia menjadi perempuan yang sangat halus, merasakan perasaan anak yatim, merasakan perasaan fakir miskin. Tapi kalau tidak, itu menjadi pisau yang akan memotong urat nadi, memotong leher. Dia akan merasakan gimana jadi istri orang kaya, maka dia menuntut suaminya lebih kaya. Dia bisa merasakan bagaimana rasanya pakai mobil mewah. Yang dia tonton di sosial media adalah istri-istri artis yang liburan ke sana kemari, pakaiannya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Dia ingin suaminya seperti itu. Dia bicarakan. Tapi kalau diarahkan perasaan perempuan itu, dia bisa merasakan bagaimana perasaan seorang janda ditinggal suami, meninggal, punya anak. Maka dia menjadi orang yang amat sangat semangat mengumpulkan dana untuk menyantuni anak yatim, pengumpul beras. Jangan heran kalau yang paling semangat mengumpulkan beras perempuan. Tapi yang paling semangat juga ikut sosialita perempuan. Jadi tergantung bagaimana memanage rasa yang ada pada diri perempuan. Perempuan bisa menyimpan memori hal yang remeh-temeh, perintal-perintil. Kalau seorang kepala rumah tangga sudah membelikan istrinya private jet, pesawat pribadi, diberikannya rumah miliaran, perempuan itu tetap mengingat kapan suaminya tidak mesra kepadanya, kapan suaminya tidak merangkulnya, kapan suaminya, padahal itu hal yang remeh-temeh menurut laki-laki. Oh, ini tidak adil. Dan laki-laki tidak perlu mengamuk. Kamu sudah saya belikan rumah, sudah saya belikan mobil, sudah saya kasih uang banyak. Dia cukup hanya memperhatikan hal yang kecil-kecil tadi. Selesai. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kalaulah memori perempuan yang detail itu dipakai untuk ke panti jompo, panti asuhan, dia bisa memikirkan hal-hal kecil yang ada di panti jompo itu. Karena perempuan itu detail. Detail caranya berpikir. Jadi yang kita bahas ini adalah secara umum. Adapun yang jarang-jarang, ada juga Pak Ustaz laki-laki yang detail. Kita membahas secara umum. Adapun yang jarang-jarang itu an-nadir kal ma'dum. Yang jarang itu seperti tidak ada. Kita membahas secara umum, general. Nah, ini bahan dialog kita pada malam hari ini. Sebagaimana biasa, kalau sudah jam 20.40, saya serahkan kembali ke Bang Alvin Firdaus. Nanti kita bahas panjang lebar dalam dialog. Demikian Bang Alvin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Insyaallah pukul 20.42 sesi berikutnya adalah sesi dialog atau sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu tadi di awal saya sudah sampaikan ya, ada informasi masalah yang bisa ayah bunda bangga ikuti bagi yang sudah bergabung di Zoom, di YouTube ataupun di TikTok, yaitu
amal soleh, sedekah atas nama orang tua untuk bangun pondok pesantren Az-Zahra. Nah, caranya simpel banget. Saya akan bagikan link bagaimana untuk kontribusi. Linknya kami tautkan di YouTube dan di Zoom ya. Di YouTube dan di Zoom kami izin untuk matikan terlebih dahulu chatnya. Nah, silahkan diklik linknya. Saya izin untuk share screen. Ini sekaligus mengupdate ya, update perolehan dari penghimpunan dana ini. Insya Allah, nah ini sudah terlihat ya Bang Aka Bunda, didukung masjid.id/UAS. Ini tercatat, Masya Allah, sudah ada 21.770 muhsinin yang ikut kontribusi. Nah, informasinya kami sampaikan di sini, detail lengkap dari mulai proyeksi pembangunannya seperti apa saja yang mau dibangun ya, masjid, maiskan dan akhwat, rumah tahfiz, rumah satid dan lain sebagainya. Nah ini insya Allah Abang Aka bisa ikut ambil bagian, abadikan hartanya di sini dengan cara klik donasi sekarang. Dan di sini juga ada fitur untuk sedekah rutin Abang Aka ya. Saya coba perlihatkan, ada salah satu muslim kita namanya Bapak Muhammad Iwan Nur Irawan, itu istiqomah banget sedekah tiap berapa menit 1000 tiap 1 jam ya, tiap 1 jam 1000 gitu. Nah ini bisa dideposit, jadi kita top up dulu budget untuk berinfaknya, untuk sedekahnya, dan itu bisa dijadwal. Bagi Abang Aka yang ingin infak subuh juga bisa dijadwal di sini. Nah di fitur sedekah rutin nanti akan diarahkan, silahkan diklik ya, diklik ke linknya, akan diarahkan ke sini donasi sekarang. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih, saya akan buka ya, 1.600.000.000, 1,6 miliar ya. Barakallah, semoga apa yang sudah terkumpul ini, dan tadi video kami sudah putarkan progres terakhir, semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk Abang Aka yang muda yang ikut kontribusi. Langsung saja klik donasi sekarang bagi yang ingin ikut kontribusi dan pilih nominal donasinya. Ini agak lambat ya. Pilih nominal donasinya, insya Allah mudah banget, tidak menyulitkan dan banyak sekali metode pembayarannya, jadi nggak usah khawatir akan ada biaya admin. Insya Allah ada dari BSI, Mandiri, BRI, dan bahkan dompet digital juga kami sediakan, kami siapkan. Insya Allah dalam rangka memudahkan Bang Aka Ayah Bunda untuk ikut beramal soleh. Demikiannya Bang Aka Ayah Bunda, bagi yang ingin ikut kontribusi langsung saja klik linknya. Kami sampaikan lagi di kolom chat. Nah ini sudah ada, sedekah atas nama orang tua. Yuk kita hadiahkan kepada orang tua kita untuk dukung pembangunan pondok Quran Az-Zahra. Nanti langsung diasuh oleh guru kita Ustaz Somad. Klik linknya. Baik, kita langsung masuk sesi ke tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Insya Allah sebelum beranjak ke jamaah, ada dari saya Ustaz, saya ingin bertanya terkait fitrahnya perempuan. Ini sering jadi perdebatan Ustaz. Para orientalis itu sering menganggap bahwa hukum Islam itu menggunakan konsep patriarki Ustaz ya, bahwa laki-laki itu selalu di atas gitu, seolah ada diskriminasi dalam Islam terhadap wanita. Seperti misalnya wanita tidak boleh jadi imam sholat, wanita wajib taat kepada suami, wanita tidak boleh jadi hakim gitu ya, kemudian wanita lebih baik di rumah dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz memandang ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat sesuatu, jangan lepaskan dari konteks. Bagaimana konteks ketika Islam ini dulu datang? Ketika Islam datang 14 abad yang lalu, perempuan itu diwarisi, menjadi barang benda yang diwariskan.
ibu, anak kandung, saudara kandung tidak dapat warisan. Begitu tradisi zaman dulu. Lalu kemudian seorang laki-laki menikah, lahir anak pertama laki-laki. Habis itu si laki-laki tadi menikah yang terakhir saat dia sudah tua punya istri lagi karena